Halo pemirsa, edisi kali ini kembali bersama saya Agung Cahyono. Dan bisa ditebak, seperti yang di belakang saya ini, saya sekarang sedang berada di depan sebuah lembaga pemasyarakatan yang ada di Semarang. Dan kenapa saya ada di sini? Karena tema kali ini saya ingin mengulik, mengupdate informasi terkait dengan bagaimana update informasi terbaru dari lapas yang ada di Jawa Tengah. Apakah ada isu-isu yang terbaru? Apakah ada kebijakan-kebijakan yang terbaru? Karena lembaga pemasyarakatan ini acap kali atau beberapa kali sempat juga menjadi sorotan publik dan media massa. Nah, langsung saja untuk mengetahui seperti apa update informasi terbaru dari lembaga pemasyarakatan yang ada di Jawa Tengah, saya ingin langsung masuk untuk ketemu orang atau ketemu beliau yang langsung bertanggung jawab. Ikuti saya. Pak, masuk. Ya, selamat pagi. Baik. Halo Ibu, apa kabar? Terima kasih. Monggo. Bagaimana kabarnya Pak Yus pagi ini, Pak Meri? Alhamdulillah sehat. Ini tidak mengganggu waktunya ya Pak ya? Oh enggak. Sengaja menyita waktu setelah sekian pekan akhirnya bisa meminta waktu Pak Yus. Terima kasih sekali nih Pak dari MTV. Oke. Ya, ini kita jujur saja dari MTV kita ingin mencoba mengupdate informasi terbaru terkait dengan kondisi lembaga pemasyarakatan di Jawa Tengah. Barangkali sambil kita melihat-lihat nanti bisa disampaikan Pak. Kayaknya hari ini saya di lembaga pemasyarakatan perempuan Semarang. Apa namanya? Ini menurut saya ini lembaga pemasyarakatan yang pada saat ini dinilai oleh Kementerian PAN RI itu sebagai lembaga pemasyarakatan tentu terbaik layanannya terhadap publik, layanan terhadap masyarakat, layanan terhadap warga binanya terbaik. Karena lapas ini lapas yang mendapatkan prestasi wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ya baik pemirsa, hari ini spesial karena saya bersama dengan Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah Bapak Yus Bahrudin. Dan pagi ini sudah meluangkan waktu bersama kami untuk berkeliling melihat suasana di dalam lembaga pemasyarakatan. Barangkali bisa diupdate Pak sambil jalan barangkali untuk melihat-lihat Pak. Oke, kita terkait sambil dengan jalan. Baik. Silakan, ayo kita sambil jalan. Dan melayani, jadi bebas dari korupsi, bebas, bersih dan melayani. Oleh karena itu seluruh kegiatan-kegiatannya, seluruh layanannya itu semuanya sudah diapresiasi oleh Kementerian Pendidikan Aparatur Negara. Pak, ada update terbaru nggak Pak informasi terkait dengan pengelolaan manajemen lembaga pemasyarakatan khususnya di Jawa Tengah? Ya, jadi gini, kita sekarang ini sedang seluruh lapas rutan unit pelaksana teknis. Jadi di Jawa Tengah ini ada 71 kita punya unit pelaksana teknis. Unit pelaksana teknis kita itu 71 dan paling lengkap di Indonesia ini. Jadi di sini ada lapas, ada rutan. Jadi lapas rutan itu ada 45. Kemudian kita punya rubasan 8, punya bapas 8. Kita juga punya kantor imigrasi ada 6. Ada rumah detensi imigrasi juga ada 1. Kemudian kita juga punya
Badiklat, Balai Diklat, Balai Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, kita punya Balai Harta Peninggalan. Jadi ada 71 unit pelaksana teknis, semuanya ada 35 unit kita usulkan untuk WBK dan WBBM. Nah, untuk khusus lembaga pemasyarakatan itu di Jawa Tengah itu jumlahnya berapa, Pak? Lembaga Kira-kira, pemasyarakatan lapas rutan Ya, itu ada rutan. 45. 45. Ada 25 lapas, kemudian 20 rumah tahanan negara. Nah, itu Ada kategori-kategorinya, Pak? Barangkali lapas untuk wanita, untuk anak, atau Ya. bagaimana? tadi saya sampaikan bahwa di Jawa Tengah ini termasuk yang paling lengkap. Jadi di sini misalnya lapas itu ada lembaga pemasyarakatan, ada rumah tahanan. Juga ada lembaga pembinaan khusus anak. Oke. Ada lapas perempuan juga kita punya. Jadi kita punya lapas perempuan ya ini. Baik. Ya, ini di sebelah kita ternyata di lapas juga ini ya, Pak ya, dibina untuk olahraga juga ya. Ya, jadi ini kita lihat bahwa tuh, kawan-kawan kita di sini warga binaan ini juga mereka harus selalu berolahraga. Ya. Jadi kegiatan mereka sehari-hari itu harus dimulai dengan bersih-bersih dan olahraga. Baik. Image-nya Jadi kan di lembaga pemasyarakatan itu serem ya, Pak ya. Nah, ini ternyata di dalam juga ada aktivitas olahraga, apalagi Pak Oh, biasanya, di Pak? sini aktivitas olahraga, seluruh kegiatan banyak sekali. Jadi di sini ada batik, ini Ya. kegiatan kerja. Jadi kegiatan kita itu ada kegiatan kepribadian, ada kegiatan kemandirian, pembinaannya. Kemudian kepribadian itu masalah agama, masalah itu, kemudian keterampilan, pembinaan keterampilan. Keterampilan nanti bisa kita lengok juga di sini ada Ada ya, Pak ya. mesin-mesin, ada membatik, kemudian ada kegiatan, bahkan punya kafe yang Oke. itu bisa melayani keluar. Luar biasa. Ya. Nah, Pak, terkait dengan regulasi di sebuah lembaga pemasyarakatan nih, Pak, yang acap kali disorot itu adalah terkait dengan regulasi idealnya kapasitas. Ya. Pak Yus barangkali bisa memberikan pencerahan atau info-info terbaru, Pak, terkait dengan kapasitas di rutan gitu, Pak. Ya. Hampir seluruh di Indonesia ini kapasitas isi udah melampaui kapasitas hampir di seluruh Indonesia. Walaupun untuk Jawa Tengah tidak terlalu besar. Ya. Jawa Tengah itu over kapasitas sudah 40%. 40%. Berarti dari jumlah rutan tadi berapa, Pak, se-Jawa Tengah? 45. 45. Itu semua rata-rata over capacity atau bagaimana, Rata-rata Pak? sudah per kapasitas, tapi Kalau- tidak terlalu besar. Ya. Artinya masih sekitar Masih ada kecuali di batas kota besar, toleransi ya. begitu ya, Pak ya? Mm-mm. Nah, itu kalau dari regulasi idealnya seperti apa, Pak? Batas idealnya? Ini kan kita tidak ada cerita ideal, Ya. karena tergantung ketika membangun lapas itu jumlah huniannya, kamarnya berapa. Proporsional. Iya, gitu. misalnya seperti lapas ini kapasitasnya 164. Sekarang isinya sudah 279. Ada kelebihan ya? Ada kelebihan hampir 50%, itu udah 100, hampir 50%. Pak Yus, tadi terkait dengan kapasitas ya, Pak ya? Ini Ya. kan hampir di seluruh Indonesia tadi mengalami kapasitas. Ya. Ada upaya-upaya dari pemerintah atau khususnya Kemenkumham terkait dengan solusi untuk ini atau bagaimana, Pak? Gini, pertama kita bicara soal overkapasitas. Overkapasitas itu Kementerian Hukum dan HAM dengan kewenangannya itu kan bisa menambah jumlah hunian, Tapi jumlah hunian itu yang kita tambah itu tidak berimbang dengan jumlah yang masuk. Nah, itu hunian tetap ditambah, Oke. tapi yang masuk juga tambah hari, tambah aju. Arti itu Kriminal meningkat. Emang artinya sistem hukum kita itu memang akhirnya betahnya, sukanya menghukum orang masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Apalagi dengan undang-undang narkotika, Baik. bahwa pemakai pun narkotika itu bisa dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Pak, ini apa nih, Pak? Khusus Ini, disediakan untuk telepon ya, atau bagaimana? Boleh ini kita tempat ke sana, wartel. Pak? Saya Wartel penasaran. tempat, ya, boleh kita lihat ini. Baru pertama ini, Ya. Pak. Ini sebenarnya hampir di setiap lapas banyak ada. Ini aja, Pak. Tetapi ini memang lebih banyak. Ini sekitar ada 72. 72. Iya, tempat telepon KBU. Jadi tempat teleponnya ada 72 ruangan telepon. Nah, mereka bisa menghubungi keluarga. Kan memang orang masuk ke dalam itu cuma kebebasannya yang ditahan, yang tidak diberikan.
Tapi semuanya mereka harus. Berarti ini adalah salah satu upaya untuk tetap menjadi manusia dalam keluarga. praktek. Iya. Jadi mereka tetap bisa berhubungan baik dengan keluarganya. Mereka bisa tetap berhubungan baik dengan ini setiap anaknya. minggu atau Setiap hari. Setiap hari dibuka. Ini setiap hari, bukan setiap minggu. Setiap hari ya. Jadi kalau ada yang kangen Ya. dengan keluarganya. Apalagi sekarang kita kan belum memberikan kesempatan untuk kunjungan fisik. Oke. Maka inilah menjadi tempat mereka hiburan, bisa kangen dengan anak istrinya, anak suaminya. Jadi ada apa ya, upaya untuk tidak kesepian Mereka, gitu ya Pak ya. mereka tetap kita hanya hilang kemerdekaan. Ya. Beritanya Berarti itu. Selainnya boleh. tujuan dari lembaga pemasyarakatan sendiri Iya. sebenarnya tidak hanya untuk membuat jerah gitu ya. Bukan, kami tidak menganggap bahwa Bagaimana Pak? membuat Mungkin bisa jerah. memberikan. Kita ini memang tujuannya adalah mereka menyadari bahwa mereka salah. Kalau mereka kemarin sudah bersalah, Ya. kemudian nanti mereka akan dididik, dibina untuk menjadi orang yang bisa menghidupi kehidupannya nanti di luar. Jadi itu tujuannya. Jadi bukan menjerahkan orang masuk ke dalam, itu bukan dijerahkan. Jadi di dalam juga Iya, diberikan kita bina dia untuk bisa hidup nanti keluar dengan apa namanya, bisa bersatu lagi dengan normal masyarakat. begitu ya Pak. Selain itu terkait dengan menyambung yang tadi Pak terkait over capacity, itu kan barangkali bisa rawan ya terkait dengan informasi-informasi di media, misalkan ada yang apa namanya berantem atau kurang layak. Itu menurut Pak Yus bagaimana Pak kalau di Jawa Tengah khususnya untuk pembinaannya? Kalau misalnya over kapasitas itu membuat orang haknya bisa terkurangi. Iya. Ya, bisa haknya bisa terkurangi. Untuk meminimalisir Iya. itu bagaimana Pak? Oleh karena itu memang karena kita kebetulan di Jawa Tengah hanya sekitar 40% over Ya. kapasitasnya, mudah-mudahan insya Allah bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau masalah berkelahi, kalau kerusuhan insya Allah belum ada. Tapi Belum ada, berkelahi, kita punya anak aja di rumah punya 2, Oh, iya. itu berantem dia. Apalagi ini sebanyak itu bapaknya beda, ibunya beda. Iya. Di sini ya pasti ada lah. Tapi itu semuanya bisa diminimalisir dan memang mereka sudah menyadari. Iya. Tujuan kita kan itu menyadari bahwa mereka itu ya harus hidup. Iya, iya. Mereka harus bisa bersosialisasi. Oleh karena kita memang melakukan pembinaan. Ya. Ini saya penasaran, boleh nanya-nanya sebentar. Mbak, nelpon siapa nih Bu? Nah, ini Nelpon keluarga ya? nelpon keluarga. Kangen ya Bu ya? Ya, sehat-sehat, semoga sehat-sehat ya Bu ya. Ya, tuh. Baik Pak, selain ada kesempatan untuk intens dengan keluarga, kemudian juga ada olahraga, barangkali juga ada pembinaan rohani begitu ya. Ya. Nah, itu dari catatan Pak Yus, apakah akselerasi percepatan di penjara itu untuk para napi itu keluarnya bisa lebih cepat atau bagaimana Pak biasanya Pak, supaya barangkali tidak crowded di dalam gitu? Ya, kami punya banyak pembinaan. Artinya untuk mempercepat itu, ini namanya pembinaan. Jadi kita bisa memberi mereka remisi. Remisi itu kan salah satu cara untuk biar lebih tidak terlalu cepat. lama di dalam ini. Itu satu remisi. Kemudian kita bisa memberi mereka asimilasi. Jadi separuh dari hukumannya itu bisa dibina di luar. Sekarang ini pada ketika musim Covid itu ada asimilasi di luar namanya. Asimilasi kegiatan pembinaan di luar. Bahkan sekarang ini kita pulangkan. Kita pulangkan mereka ke rumah, namanya asimilasi Ya, di Pak, ini rumah. juga menyiapkan untuk para tahanan begitu ya, untuk napi terkait dengan disabilitas juga semua disiapkan ya Pak ya, fasilitas-fasilitasnya. Artinya di lapas rutan itu kan undang-undang yang memerintahkan bahwa setiap lapas itu harus mempersiapkan unit layanan disabilitas. Baik. Unit layanan disabilitas. Kemudian kita juga punya unit layanan kelompok rentan. Jadi kelompok rentan itu satu wanita, kemudian disabilitas, kemudian anak-anak. Jadi wanita itu termasuk kelompok rentan sebenarnya kalau menurut aturan kita. Tapi karena mereka semua di sini, maka mereka adalah orang yang harus memang benar-benar dilayani. Baik. Kemudian disabilitas itu harus yang utama kita layani.
Pak, ngomong-ngomong terkait dengan tadi sudah over capacity, udah kita tanyakan terkait dengan isu-isu nih Pak yang sering kali di media terkait dengan adanya sewa mewah. Itu ada nggak sih Pak kalau di Jawa Tengah? Pak Yus bisa memberikan info terkini? Saya yakinkan bahwa tidak ada kamar yang mewah. Kalau jual beli kamar nggak ada juga ya? Kamar yang mewah. Di Jawa Tengah khususnya? Di Jawa Tengah nggak ada kamar yang mewah. Sama Pak mungkin ya? Tetapi itu tadi, kita harus ada unit layanan kelompok rentan. Kelompok rentan maksudnya itu termasuk seperti apa, Pak? usia lanjut. Orang usia lanjut itu misalnya toilet. Ada treatment lebih? Iya, misalnya toilet. Orang usia lanjut itu mungkin toiletnya harus disiapkan toilet yang duduk. Ya. Itu salah satu Karena contoh. kesusahan kalau Karena jongkok. kalau dia jongkok mungkin asam urat susah. Ya, oleh karena itu ada perhatian khusus untuk usia lanjut. Tadi disabilitas, mereka harus disiapkan toiletnya, tempat jalannya, jalan ramnya itu sudah kita siapkan semua untuk para disabilitas. Jadi ada hal-hal, tapi kalau yang mewah, apalagi di sini nggak mungkin mewah karena dia sama semua. Di Jawa Tengah nggak ada Pak ya. Mudah-mudahan di Pak. Jawa Tengah saya yakinkan nggak ada. Nah, satu lagi nih Pak yang acap kali menjadi sorotan media juga, misalkan terkait isu yang mengatakan ada, sempat masuk berita kan ada pengendalian dalam tanda petik kriminal atau obat-obatan dari sebuah di dalam sel gitu, untuk menangani atau mengantisipasi itu supaya tidak terjadi kembali, itu bagaimana Pak kira-kira? Pengendalian itu makanya salah satu tadi kan kita sudah lihat ya, itu ada wartel. Nah, itu ada 72 KPU. Itu salah satu jalan kita untuk supaya orang tidak menggunakan HP-nya masing-masing. Jadi tidak menggunakan untuk dalam menekan adanya pengendalian narkotika. Untuk komunikasi dengan ya. Tapi kalau misalnya tetap ada tuh ya namanya di lapas itu kan orang ditahan, dikurung badannya. Tapi jalan pikirannya kan bisa kemana-mana. Bagaimana caranya mungkin bisa saja dia pengendalian. Tapi mudah-mudahan nanti itu biasanya terjadi di LP-LP yang besar. Tapi itu kan kita tetap selalu berusaha untuk melakukan penggeledahan. Ya. Setiap saat di lapas itu dilakukan penggeledahan supaya di dalam itu tidak ada yang membawa atau memproduksi gitu. Tapi saya tertarik dengan ini Pak. Jadi selain tadi tempat wartel, olahraga, fasilitas ibadah, ini juga ternyata di dalam sel itu juga dibekali keterampilan gitu. Ya. Mungkin bisa ditunjukkan pakai saya. Oke. Kita lewat sini. Baik, ini nanti ya kita pelan-pelan Pak. Ini tempat pembinaan. Tadi kan saya sampaikan bahwa pembinaan itu ada dua macam. Satu pembinaan kepribadian, artinya kepribadiannya yang kita bina. Yang kedua ada pembinaan kemandirian. Nah, pembinaan kemandirian itu mempersiapkan mereka untuk bisa menjalani kehidupan dan penghidupannya nanti di luar. Keluar gitu ya Pak ya? Ketika keluar. Nah, salah satu contohnya ini menjahit ini Pak ya. Kita punya garment ya Pak. Ini garment, kita juga bisa melihat bahwa adik-adik kawan-kawan kita ini juga mereka membatik dan kegiatan-kegiatan bermacam-macam kegiatan gitu. Ya. Nah, untuk ini Pak, pertanyaan selanjutnya terkait dengan hasil dari karya saudara-saudara yang di sini ini, apakah ada bisa dibantu akses begitu Pak untuk bisa menembus pasar begitu kira-kira diserap? Itulah makanya kita punya galeri di sini kan. Jadi Bukalapas ini, Bukalapas sudah mempersiapkan galeri, bahkan Bukalapas sudah bisa berhubungan dengan pihak luar. Ini nanti Bukalapas bisa menjelaskan bahwa kita ini di sini kita melakukan kegiatan kemandirian, itu semuanya bisa kita pasarkan. Baik, selama ini produk-produknya kalau di Jawa Tengah apakah ada kekhususan sendiri-sendiri Pak? Misalkan ada
klaster, misalkan di sini ada garment, misalkan Ya. di lapas yang lain ada klaster apa begitu. Ya. Selama ini bagaimana Pak? Jadi ada berbagai macam kegiatan. Garment itu ada di sini, ada juga di Solo. Kemudian ada lapas yang mempersiapkan pertukangan. Ya. Kegiatan kemandirian. Ada juga yang membuat batako. Itu Batako? artinya membuat batako di Pati itu membuat batako. Kemudian banyak ada juga yang apa namanya seperti ini kan ada sablon. Iya. Ada juga sablon di tempat lain. Nah, seperti ini Pak ya, ketika ini di Serap Pasar gitu, mohon maaf nanti apakah ada share untuk saudara-saudara yang di sini atau Oh bagaimana? iya, mereka mesti dapat Sistem share begitu ya? Iya. Nah, mereka dapat premi. Iya. Berarti Ya. kayak upah begitu dalam Iya. tanda petik ya. Mereka dapat premi. Hasil ini mereka premi. Jadi ibaratnya seperti bekerja seperti biasa Ya. gitu ya Pak ya. Oh iya. Lalu sedang bikin apa nih Bu? Bikin tas ini loh, Pak. Tas ya Bu ya? Iya. Satu tas berapa lama ini Bu? Satu tas 2 atau 3 menit. 2-3 menit ya. Cepat ya. Iya. Ini pesanan dari mana Bu? Dari luar, Pak. Dari luar ya. Oh, iya. Berapa tas ini biasanya Bu? Satu ribuan ya. 1.800. Wah luar biasa ya Pak ya. 1.200. Per hari. Iya. Per 3 hari. Per 3 hari. Makasih Bu, dilanjut Bu. Dari Bapak. Nah ini ternyata juga selain menambah skill untuk bekal keluar, juga di dalam pun sudah memberikan apa ya semacam iya untuk apa Penghasilan. kelebihan begitu ya. Penghasilan untuk Ya. Untuk pembinaan seperti ini di Jawa Tengah, kira-kira apakah juga mengangkat potensi-potensi lain Pak Ya, selain seperti itu. Karena garment, memang itu. batako? Tapi prinsipnya tadi bahwa di samping pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian. Jadi Oke. keterampilan kita bekerja sama dengan pihak luar, pihak ketiga, kita bekerja sama dengan apa namanya Kementerian Tenaga Kerja. Jadi mereka dilatih untuk bermacam-macam. Apa namanya? Karena harus berinovasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Sehingga kawan-kawan ini tidak itu tadi. Kalau kami nggak ada prinsip penjeraan, Ya. kami membina mereka untuk nanti keluar bisa melanjutkan kehidupan dan penghidupannya. Ya. Inovasi-inovasi apa lagi Pak kira-kira yang ada di lapas khususnya di Jawa Tengah supaya lebih baik lagi, apalagi meraih BPK, BBBM gitu. Oh, ada iya, itu. ada inovasi-inovasi Pak? Saya senang di lapas ini. Ya. Makanya pertama saya ajak ke tempat ini bahwa lapas ini telah melakukan pembinaan yang luar biasa, inovasinya luar biasa, bahkan kopi pun sudah dijualkan secara online di tempat. Oh iya. Ya, kopi pun sudah dijual. Punya secara cafe online. shop ya Bu ya? Ya, kopinya itu di samping di sini punya kopi sendiri untuk kawan-kawan di sini, tapi juga di luar keluar Iya. secara online. Secara online. Luar biasa sekali. Jadi kesan serem sebenarnya Nggak ada kan? nggak ada ya Pak ya? Karena Nggak ada. seperti Nggak ada. lingkungan normal pada umumnya gitu Iya Pak. betul. Nah. Nggak ada kesan. Iya. Kalau ini di sini nggak ada. membatik ya Bu ya? Ini tempat Oh, nanti batik ya? agak ke dalam sana ya itu. Nah, Baik, ternyata ini juga ada membatik Pak. Ini trainernya untuk melatih SDM-SDM yang ada di dalam lapas ini diambilkan khusus Nah, dari luar ya? mungkin Bu Kalapas ini yang bisa menjelaskan dari Mana, mana Bu? itu apa namanya. Kami itu Bapak, batik ini ada pesanan juga dari luar, termasuk desainnya pun bisa dipesan. Oke. Dari Ya. Berarti normal layaknya bisnis di luar ya Pak ya? Betul. Ini baju saya. Iya. Harus saya sampaikan bahwa ini Keren ya. baju saya ini dibatik dari sini. Wah, luar biasa sekali. Ya, ini Ternyata buatan sini saya ada pakai value sengaja. ekonominya juga Oh, ini Pak iya, ya? makanya. Oke, nah, Iya, ini iya, kita coba lihat kita lihat. mereka sedang melakukan kegiatan membatik di dalam ini. Silakan, Pak. Nah, tuh. Nah, Wah, bagus ini Pak. ya itu salah satu contoh. Saya minta dibikinkan batik seperti ini. Oh iya. Menyerap langsung karya dari Wah. teman-teman di sini ya. Wah, yang beda. ya, Itu. Berapa lama bikin seperti ini Bu? tergantung Pak. Kadang 3 hari sudah 3 hari. bisa selesai. Ya. Oke. Kalau Ini- Kak Kanwil yang minta mungkin lebih cepat. Kalau Kak Kanwil yang minta mungkin agak lebih cepat gitu. Ini khusus Batik saya ini kan enak kan dipakai. enak Pak, bagus Pak. Bagus. Saya suka pakai batik. Ini khusus batik tulis apa ada yang
Tulis Ini? sama cap. Cap ya? Iya. Tulis dan cap ya? Kalau ini tulis ya? Tulis. Oh, ini batik tulis. Ini digambar. Ini gambar Iya. dulu. Nah, Gambar ini dulu. mereka kegiatan menggambarnya. Gambar segini berapa lama ini Mbak? Hitungan waktu? 1 hari. 1 hari? Hmm. Wah, luar biasa sekali. Ini belajarnya berapa lama di sini? Untuk bisa bikin karya seperti ini? Ya seminggu. 1 minggu ada Belajarnya? trainer? Belajarnya? Oh. Dan ada pembimbingnya. Oh ya. Oh. Kesulitan awal di apa Bu? Karena baru belajar ya. Oh ya. Kesulitannya Wah, bisa karena pesen dong. Oh iya. Digambarkan. Siapapun Bisa nanti request. bisa pesan ke sini. Oh begitu ya. Dan Mohon maaf, pasti Pak. nggak ketinggalan batiknya. Berapa ini? Kalau di pasaran berapa ini Bu? Kalau sampai ke pasaran Pak? Hari ini. Oh, kalau untuk batik tulis yang warna sintetis ini bisa sampai 450. Oh, 450. Murah. Lumayan itu Pak. Lumayan murah. Kalau Pak. yang tulis iya 450 Murah. murah. iya. Kalau yang coraknya lebih variatif Hmm. itu bisa sampai 750. 700 ya, ya itu. Iya, iya. Biasanya pesan dari mana Bu? Dari toko atau? Kita kebanyakan orderan dari sini, dari tamu-tamu. Oh dari tamu-tamu. Wah luar biasa. Sudah punya segmen pasar tersendiri ya Pak ya? Ada aplikasi kami, Transmart. Ya, kita punya Oh, punya iya, iya. aplikasi Ya, Transmart bisa ya itu. pesan nanti di aplikasi kami. Baik, luar biasa sekali. Nah, pemirsa barangkali jika ingin menghendaki sebuah kostum batik, barangkali Lembaga Pemasyarakatan Wanita Bulu Semarang ini juga sudah bisa menghasilkan karya batik tulis. Wah luar biasa, nggak kalah keren dengan batik-batik yang dijual di toko-toko di jalan-jalan protokol itu Pak ya? Iya. Lihat aja yang saya pakai. Iya luar biasa Pak. Nggak seperti apa ya? Oh. Masih elegan gitu kelihatannya ya. Di samping yang pakai juga mungkin itu. Wah, pastinya ada Pak ya. Tadi sudah kita melihat keterampilan menjahit, membatik, dan ini untuk lapas sendiri ada namanya Hari Karya Bakti, Dharma Karya Dika. Dharma Karya Dika. Ya. Ini ada tema khusus apa tadi Pak? Ini kita semakin pas. Semakin pasti. Pasti itu Apa artinya Pak? adalah akronim. Oh, akronim. pasti. Ya, profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Nah, termasuk salah satunya Ya, kafe ini ya, sebagai kafe salah ini satu inovasi. Iya, kegiatan. Boleh mampir nggak nih Pak? Boleh ya, silakan. Ini kafe yang dibuat Pramesti yang Mahaswari. Nama kafenya Pramesti Mahaswari. Mahaswari. Ini bisa melayani tadi ya Pak ya, lewat ya, aplikasi online termasuk gitu ya Pak. aplikasi online. Kita bisa Semua pesan produksi kopi. dari teman-teman penghuni Ya, kawan-kawannya. lapas. Wah, luar biasa sekali. Kawan-kawan di dalam ini mereka Ya. dilatih untuk menjadi barista. Luar biasa. Barista untuk bisa Boleh dong Pak buat ngicip. kopi. Boleh, seperti boleh. apa Ya. hasil karya? Ya, silakan kita duduk. Ya, baik. Kita duduk di sini ya. Nah, ini. Bu, kalapas Pak. Mari. Bu, kalapas ini. Nah, Waduh Pak, kalau kita lihat menu-menunya juga di Cafe Pramesti Mahaswari ini juga lumayan bervariasi ya Pak ya. Ada Cafe Vietnam, Ya. Cafe 60. Ini belajarnya dari mana Bu ini Bu? Teman-teman, Pak. Ini maju Bu. Ada jadi mereka, pelatihan ya? jadi barista itu kan memang dilatih. Iya, iya, iya. Jadi iya. mereka dilatih untuk menjadi barista. Kemudian di sini mereka bisa bisa menyajikan kopi, dan saya suka kopi di sini. Jangan-jangan ada yang betah di sini Pak. Waduh. Untuk menjadi barista bagaimana? latihan Latihan, ya. barista. Iya, Kalau betah itu nggak ada orang yang di dalam ini kita. Kalau nggak percaya coba aja di sini. Nggak apa-apa. Agak seminggu. Enggak Pak. Agak seminggu. Aduh, bentar. Pak, satu hal yang ingin saya tanyakan lagi Pak terkait dengan pandangan Pak Yus ini. Acap kali kan kita jumpai di berbagai media ada kasus kecil, ambil kayu, ambil ranting atau hal kecil-kecil lainnya yang sebenarnya itu bisa dimediasi barangkali ya. Ya. Tapi pada prakteknya di dunia peradilan kita kemudian beliau-beliau itu akhirnya harus mengenyam jeruji besi. Menurut pandangan Pak Yus
dari sudut pandang hukum? Pertama saya memandangnya sebagai orang pemasarakatan. Ya. Kalau sebagai orang pemasarakatan tentu saya akan menyampaikan bahwa hukum pidana itu adalah ultimum remedium. Itu adalah hal-hal yang terakhir, itu kesimpulan terakhir yang bisa bisa orang memenjarakan orang. Itu artinya keputusannya sudah sangat terakhir, baru kita memasukkan orang. Artinya sebenarnya ketika bisa dibina di luar masih bisa, itu namanya, itulah kita mudah-mudahan, kami berdoa tapi berharap bahwa undang-undang kita, KUHP kita ada yang namanya restoratif justice. Restoratif justice itu ya sekarang ini kan anak sudah, artinya ada di versi anak sekarang ini sudah, isi lembaga pemasyarakatan anak itu sudah berkurang karena yaitu kasus restoratif justice. Mereka diperbaiki di luar, korbannya bisa didamaikan sehingga tidak masuk ke dalam penjara. Iya. Karena penjara itu pasti ada dampak buruk. Jadi dampaknya juga nggak terlalu penuh. Ya, begitu, apalagi ditambah lagi sekarang ini 50% lebih di lembaga pemasyarakatan di Indonesia ini diisi oleh perkara narkotika. Bayangkan 50%, hanya satu perkara narkotika itu 50% menguasai isi lapas rutan di Indonesia. Artinya Pak Yus melihat bagaimana Pak? Apakah undang-undangnya yang terlalu keras atau bagaimana? Bukan keras. Kalau menurut saya, orang yang pengguna itu adalah korban. Harusnya mereka direhab di luar, tidak dimasukkan. Ada batasan sekian gram atau bagaimana? Apalagi di sini di lapas lapas perempuan ini, jangan-jangan lebih dari 50%. Ya, isinya adalah 2/3 itu adalah perkara narkotika. Yang seharusnya ketika dia bisa direhabilitasi di luar, direhabilitasi di luar, tidak masuk ke dalam. Gitu. Nah, inilah persoalan kami. Kami berharap tentu, apalagi sekarang ini ditambah lagi bahwa mereka yang hukumannya 5 tahun ke atas, kemudian kalau tidak punya justice kolaborator, maka mereka tidak dapat remisi, tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu memang membuat tingkat overkapasitas itu selalu menambah. Oleh karena itu memang kalau bisa ya undang-undang ini politik hukum kita, ya kami itu bukan urusan, bukan kami yang yang punya kewenangan. Oleh karena itu ya kita berharap bahwa pengguna itu adalah korban. Mereka harusnya ada di luar untuk direhabilitasi. Nah, kalau masuk ke dalam, mereka pertama mungkin tadinya pengguna, setelah keluar malah jadi beredar. Iya, karena mereka belajar di sini. Ironisnya ketika di media, itu kan media digital juga sudah informasi seperti di hutan belantara, bisa mengakses semua. Ketika ada sosok sebut saja artis begitu kan dia Pak ya, mereka direhab. ada ketimpangan begitu kira-kira ya Pak ya. Tapi ketika orang-orang kecil masuk gitu tidak dilihat. Nah, ini seperti ada pembedaan perlakuan begitu. Fenomena itu kan beberapa kali muncul di media. Ya. Nah, ini pandangan Pak Yus. Kalau saya nggak bisa menanggapi soal itu. Baik. Artinya itu tentu ada pandangan hakim, artinya hakim, jaksa. Artinya kami, tapi tetap kami berharap bahwa tidak semua orang itu dimasukkan ke dalam penjara. Itu tadi konsepnya. Konsep kami, orang tidak berada di sini, yang ini tidak baik berada di dalam lembaga masyarakat. Pak, terkait dengan para penghuni ini Pak, ini kan nantinya juga teman-teman yang saudara-saudara yang di sini itu penghuni lapas juga akan keluar notabene. Nah, itu supaya mereka tidak kembali ke jalan yang kesalah, barangkali apakah di dalam lapas itu juga ada literasi hukum gitu Pak? Supaya melek hukum gitu? Ya, jadi begini. Tadi kan saya sampaikan, ada pembinaan kepribadian, ada pembinaan kemandirian. Salah satunya itu ya? Pembinaan kepribadian itu termasuk, kita di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu ada penyuluh hukum. Penyuluh hukum itu ke masyarakat juga termasuk ke dalam lapas ini. Itu namanya bisa disuluh penyuluhan. Artinya mereka mengenal KUHP gitu ya. Mereka tentu kita sampaikan, kita suluh tentang aturan-aturan hukum. Seluruh persoalan hukum bisa disuluh di sini karena kita punya. Bahkan lapas ini juga bekerja sama dengan pihak lain. Pihak lain maksudnya ada kantor pengacara yang namanya non litigasi. Mereka memberikan penyuluhan. Kedepannya ini di Jawa Tengah
akan terus meningkatkan status menjadi WPK WPBM Ya. dari lapas yang ada. Bagaimana Pak? Wah, ini kopinya sudah datang. Ya. Ini kopi apa Mbak? Kopi V60. Oh, Vietnam apa 60. namanya? V60. Iya. Pakai Luar milk biasa. ya. Milk, susu ya. Iya. Terima kasih. Bukalapak nggak dikasih? Kali Pak. Yang Apa? Ya. Bukalapak yang punya. Ya, Baik. saya kira Bukalapak puasa. Mari Bu. Mbak, Silakan nih, itu. kita ngicip Pak. Mari Ya, Pak. ayo monggo. Silakan. Wah, mantap, parah. Kerasa banget kopi susunya. Pak, ini terkait ini baik siang, Mbak. Ini juga buatan. Ini juga buatan dari sini, ini Bu. dia. Nah, Wah, luar biasa. ini juga buatan. Jadi kopinya tidak berani sendiri, ada temannya. Wah, ada temennya lah. Ini juga. Biar kedel gitu Pak ya dalam bahasa Ya. Jawa. Monggo Pak Yus, Pak Supri monggo. Silakan, Pak. Ya, Kalau kami udah biasa, Pak. Mungkin Pak Agung perlu baik nih mencoba. sambil ngopi ditemani temannya katanya tidak berani sendiri. Pak, terkait di pandemi Pak. Pandemi ini Pak Yus barangkali sudah berkeliling ke Jawa Tengah di lapas-lapas. Ya. Ada catatan-catatan nggak Pak terkait dengan kondisi pandemi di lapas? Informasi terkini seperti apa Pak? Yang pertama bahwa sudah 90% lebih, artinya sudah semua Vaksin? itu kita vaksin. Luar Itu yang biasa. pertama, sudah semua warga binaan ini divaksin. Yang tidak bisa divaksin itu adalah memang karena sakitnya. Karena dia sakit, karena kondisi kesehatannya, tensi darahnya tinggi. Itu kita bekerja sama dengan Pemda, Polda, dan Kodam. Kita melaksanakan vaksin seluruh warga binaan di Jawa Tengah. Sudah kita vaksin. Yang kedua, bahwa dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu tidak memberikan kesempatan untuk kunjungan kontak langsung, maka kita bisa mengendalikan COVID-19 di dalam lapas rutan. Ini seluruh Indonesia termasuk Jawa Tengah. Apakah ada yang di antara mereka ini ada yang terkena apa namanya COVID? positif, Ya. terpapar? Ada. Tetap di lapas Penanganannya rutan bagaimana? ada. Tapi kita sudah punya standar dalam rangka penanganan itu, bahwa mereka yang terkena itu segera diisolasi, kemudian segera diberikan vitamin, kemudian mereka dijemur, diisolasi, dan akhirnya saya yakinkan bahwa 99% tertangani dengan baik. Dan sekarang ini sudah tidak ada lagi yang terkena COVID-19 itu. Apakah ada juga yang berakibat meninggal dunia? Ya, karena di dalam ini ada orang yang punya penyakit, misalnya TBC, ada HIV/AIDS, kemudian penyakit jantung bawaan dari luar. Nah, ketika datang ke sini kena COVID-19 itu hanya 5 orang di seluruh Jawa Tengah ini yang isinya 13.800. Berarti hanya Dan bisa persentasenya kita kecil tangani. sekali. Sekarang udah tidak ada lagi yang positif. Nah, terkait dengan ini Pak, harapan Pak Yus Parudin sebagai Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah kedepannya dalam pengelolaan apa yang di bawah Pak Yus ini, harapannya seperti apa Pak? Ya, yang pertama tentu saya berharap isi lapas rutan di wilayah Jawa Tengah ini terus menurun, bila perlu nanti berada di bawah kapasitas. Itu yang pertama. Artinya itu tidak pekerjaan kami saja, pekerjaan yang di luar pun ada. Salah satu di antara pekerjaan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM itu penyuluhan hukum. Jadi penyuluhan hukum, kita membawa masyarakat kita tertib. Tapi di Jawa Tengah saya harus puji bahwa di Jawa Tengah itu unit pelaksana teknis pemasyarakatan, lapas rutan itu paling besar di seluruh Indonesia di antara wilayah-wilayah yang lain. Tapi isinya kita termasuk sedikit dibanding Jawa Timur, Jawa Barat. Lebih padat. Wah, mereka lebih padat. Artinya orang Jawa Tengah itu ternyata oke. Wah, Oke, bukan tidak kriminalnya lebih sedikit daripada dibanding yang lain-lain. Oke. Terakhir pesan untuk barangkali kalau ada teman-teman yang ada di sini
nonton acara ini, nanti bagaimana Pak pesan? Ya, saya pertama berpesan bahwa yang pertama warga binaan masyarakatan setelah keluar mereka jangan lagi dicap sebagai orang yang pelaku kejahatan. Mereka sudah kami bina di sini, kami berikan keterampilan, mereka sudah bisa menyesuaikan diri bersama-sama menjalani kehidupannya di masyarakat luas. Oleh karena itu mereka harus tidak lagi dicap sebagai orang yang pernah melakukan kejahatan. Diterima, berikan mereka pekerjaan-pekerjaan yang sudah, artinya jangan lagi melihat masa kemarin Masa lalu ya, Pak. Iya, jangan lihat belakang, tapi kita lihat yang ke depan. Yang kedua, saya berharap juga bahwa supaya masyarakat kita semua ini, maksudnya kita jangan coba-cobalah untuk melanggar hukum. Tidak masuk ke dalam lembaga masyarakatan itu tidak enak, karena tidak bebas. Kemudian kita juga dengan keluarga akan terpisah. Ya, kemudian ada dampak-dampak yang tidak baik, orang berada di lembaga masyarakatan tetap ada dampaknya. Yaitu tadi, kalau korban pengguna narkoba, kalau mereka berdialog, berkomunikasi, berinteraksi di dalam lapas rutan ini, boleh jadi nanti mereka ilmunya malah meningkat. Nah, oleh karena itu, penghukuman itu adalah ultimum remedium. Pidana itu adalah Terakhir. upaya yang terakhir. Gitu. Baik. Pak Agung. Nah, tadi sudah keliling-keliling Pak, sudah ada pesan dari Pak Ayus juga. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Barangkali ini bisa bermanfaat untuk saudara-saudara atau pemirsa Yan TV dan pemirsa di YouTube, supaya bisa lebih mengenal update terkini lembaga pemasyarakatan yang ada di Jawa Tengah. Sekali lagi saya terima kasih Pak atas informasinya. Barangkali ke depan bisa disambung lagi untuk edukasi-edukasi terkait dengan hukum dan Hak turunannya. asasi manusia. Ya, asasi manusia Hukum gitu dan Pak. hak asasi manusia. Ya, demikian tadi pemirsa Cafe Talk pada kesempatan kali dengan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah Pak Yus Parudin. Semoga bermanfaat. Saya Gun Channel, sampai ketemu di Cafe Talk mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, kopinya dingin ini Pak. Mari Bu. Silakan. Monggo.